Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah hati di atas aturan. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Ketika itu murid-muridnya lapar, jadi mereka memetik bulir gandum untuk dimakan. Namun orang-orang Farisi langsung mengkritik, karena menurut hukum mereka, memetik gandum di hari Sabat dianggap melanggar aturan. Apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab dengan sebuah pengajaran penting. Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga. Pesan ini mengingatkan kita bahwa aturan atau hukum yang diciptakan untuk kebaikan manusia, bukan untuk membebani. Tuhan ingin kita terjebak dalam aturan yang kaku, melainkan hidup dalam kasih yang tulus. Apa yang bisa kita pelajari melalui renungan kita hari ini? Yang pertama adalah Tuhan melihat hati, bukan soal formalitas kita. Orang Farisi hanya fokus pada aturan tanpa memahami tujuan sebenarnya. Kasih kepada Allah dan sesama. Dalam hidup, kita seringkali lebih peduli pada penampilan atau kepatuhan pada tradisi, tapi lupa menumbuhkan kasih di dalam hati kita. Contohnya, saat kita pergi gereja, apakah kita hanya datang karena kebiasaan, atau memang benar-benar datang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Yang kedua adalah kasih lebih penting daripada aturan. Terkadang kita terlalu sibuk menghakimi orang lain karena terlihat tidak taat, padahal seperti Yesus mengasihi murid-muridnya, kita dipanggil untuk mengutamakan kasih dan pengertian. Sebagai contoh, jika ada teman yang kesulitan membantu keluarganya pada hari Minggu dan tidak bisa ikut ke gereja, ikut misa, apakah kita menghakiminya, atau kita bisa berdoa untuknya dan membantunya dengan cara lain? Yang ketiga adalah Yesus adalah Tuhan yang peduli. Yesus mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan atas segalanya, termasuk hari Sabat. Ini berarti Tuhan selalu mendahulukan kebaikan manusia. Dia peduli pada kebutuhan kita, bahkan hanya hal-hal yang kecil seperti mungkin lapar terhadap murid-muridnya. Saat kita merasa terlalu lelah atau terbebani oleh aturan hidup, ingatlah bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam damai, bukan tekanan. Ajakan untuk kita hari ini melalui permenungan kita adalah
Apakah kita sudah dipenuhi kasih kepada sesama, ataukah kita lebih sibuk mengkritik dan menilai orang lain? Untuk itu marilah kita belajar dari Yesus yang menunjukkan bahwa kasih selalu lebih utama daripada aturan yang kaku. Berbuat baik kepada sesama adalah bentuk ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti murid-murid yang dipelihara di tengah ladang gandum, Tuhan juga akan mencukupi segala kebutuhan kita saat kita hidup di dalam kasih-Nya. Demikianlah permohonan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang mengasihi, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk mengutamakan kasih daripada aturan yang kaku. Ajarilah kami untuk melihat sesama dengan penuh pengertian dan kasih, seperti Engkau memandang kami. Bimbinglah kami untuk selalu mengutamakan hati yang tulus dalam setiap tindakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.